Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut ke materi untuk membuat bab 1 pendahuluan. Dalam pembuatan tesis, skripsi, tesis, disertasi di bab 1, penulis akan membuat latar belakang penelitian, di mana latar belakang penelitian ini merupakan uraian mengenai berpikir fenomena yang disusun untuk penelitian kuantitatif itu adalah berdasarkan berpikir deduktif, di mana fenomena yang tersusun secara umum kemudian ditarik ke khusus, sehingga betul bisa fokus di tempat penelitian. Dalam masing-masing paragraf akan disusun ini berdasarkan threshold minimal dalam masalah penelitian itu atau latar belakang itu akan menguatkan masalah penelitian, baik masalah variabel atau masalah hubungan variabel. Masalah penelitian yang pokok atau yang utama biasanya peneliti akan mengungkapkan mengenai variabel Y atau variabel dependent yang tentunya dipengaruhi oleh variabel independent. Jadi diungkapkan mengenai fenomena yang ada, sehingga betul-betul dalam fenomena itu bisa terungkap baik berdasarkan hasil observasi, berdasarkan wawancara, atau berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait atau di tempat penelitian. Nah, sehingga setiap masalah penelitian itu betul harus didukung dengan data, dan data itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Karena jika penyusun skripsi, tesis, disertasi tidak memiliki data yang sah, nah ada kemungkinan nanti akan dituntut balik oleh tempat penelitian, karena ini bisa dianggap sebagai kebohongan publik. Nah, maka hati-hati para peneliti dalam mengungkapkan masalah penelitian itu harus betul-betul berdasarkan fakta, data yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya studi yang telah membahas masalah penelitian terdahulu juga dikemukakan dalam latar belakang, sehingga kita betul-betul mampu mencari celah atau gap research, di mana bahwa penelitian terdahulu itu memiliki kekurangan dalam penelitian, yaitu bagaimana untuk kekurangan-kekurangan yang ada. Biasanya para peneliti sebelumnya atau para peneliti terdahulu itu akan membuat satu suggestion, biasanya saran-saran, di mana saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, itu bisa sebagai dasar atau landasan bahwa disitulah terdapat kekurangan penelitian, dan kita pun nanti akan membuat seperti itu, karena bahwa penelitian tidak sempurna, ada celah-celah dalam penelitian itu adalah kekurangannya, seperti itu. Dan kemudian kita juga harus mengungkapkan bahwa penelitian ini penting, dan jika penelitian ini tidak dilakukan ataupun tidak disarikan pemecahannya, tidak berdasarkan tujuan nanti dalam penelitian kita, maka fenomena yang ada, masalah yang ada akan berdampak lebih besar. Nah, sehingga betul-betul penelitian kita itu bermanfaat nanti. Jadi kita harus mampu mengungkapkan itu, bahwa penting penelitian ini untuk khalayak-khalayak tertentu, apakah untuk tempat penelitian apakah untuk masyarakat atau orang-orang tertentu yang memang pada saat kita teliti itu akan memberikan manfaat hasil penelitian kita. Nah, kemudian
dibuatlah pernyataan tujuan dalam penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Biasanya di akhir juga akan memunculkan topik atau judul yang akan diteliti oleh penulis skripsi, tesis, disertasi, ya, ataupun makalah, ya, jurnal. Nah itu, dan harus diingat bahwa data yang diperoleh dalam latar belakang ataupun data yang akan dihasilkan pada saat ke lapangan itu akan menentukan pendekatan yang akan kita gunakan. Kalau misalnya kita dalam pengolahan data dan hasil observasi awal bahwa data ya diperkirakan yang akan kita miliki, yang akan kita olah itu data jenis kualitatif, ya, berarti kita pendekatannya kualitatif, maka di latar belakang pun akan berbeda. Nah, demikian pula sebaliknya, kalau data yang kita miliki adalah data kuantitatif, data sekunder dari instansi tentang kinerja individu, karyawan, atau kinerja perusahaan, dan kemudian kita rencanakan untuk memperoleh data di hasil penelitian untuk pembahasan, kita memperolehnya juga data kuantitatif, berarti pendekatan dalam penyusunan latar belakang pun ya ke cara pendekatan kuantitatif, ya, itu disusun secara deduktif, karena paradigmanya juga adalah berbeda dengan paradigma di kualitatif, ya, seperti itu. Karena untuk pendekatan kuantitatif menurut Massey dan Guest itu statistiknya dibagi ke dalam dua, yaitu ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, tentunya di masing-masing jenis statistik yang akan digunakan di kuantitatif itu, baik deskriptif atau inferensial, tentunya berbeda. Bahkan ada penjelasan langsung dari Massey dan Guest jenis data yang diperoleh, bahkan berbeda statistik yang akan digunakan. Demikian juga di metodologi ataupun statistik terapan yang dikarang oleh Sugiono, bahwa jenis data yang dimiliki, ya, atau yang diperoleh akan menentukan statistik yang akan digunakan, ya, seperti. Tapi umumnya kalau yang menggunakan pendekatan data ataupun memperoleh datanya dengan kuesioner, banyak peneliti dan banyak referensi dalam buku-buku metodologi dan statistik itu sudah termasuk ke dalam jenis interval, sehingga statistik yang akan digunakan dalam hasil penelitian itu lebih kepada statistik deskriptif dan inferensial untuk korelasinya bisa mulai dari product moment, kemudian korelasi sederhana, korelasi ganda, regresi, sampai uji inferensialnya, yaitu uji T dan uji F. Nah, atau uji keberhasilan sampel ke populasi. Ya, seperti itu. Jadi betul-betul beda data, fakta yang diperoleh akan menentukan pilihan dari pendekatan. Nah, tadi sudah diungkapkan bahwa fenomena penelitian itu adalah masalah variabel dan masalah hubungan variabel yang dipahami dari faktor atau variabel yang mempengaruhinya untuk hubungan variabel. Penelitian kuantitatif terkadang memunculkan sebuah teori untuk diuji. Jadi di latar belakang ada banyak teori, tapi teori di sini bukan definisi variabel, tapi teori yang memunculkan untuk diuji, biasanya teori hubungan variabel yang ingin diuji oleh peneliti. Jadi bukan definisi-definisi yang sudah memang umum di variabel itu tidak perlu dijelaskan kembali, karena secara jelas misalnya variabel itu bisa dipahami oleh pembaca. Dalam hal ini pembaca itu bukan pembaca awam, pembaca yang sama-sama sebagai peneliti itu, ya, bukan pembaca awam yang memang tidak bersekolah begitu, ya. Nah, sehingga nggak perlu lagi
variabel itu dibuatkan definisi di latar belakang, karena nanti ada tempatnya untuk mencantumkan kutipan atau definisi itu di bab 2. Jadi di bab 1 itu jangan banyak kutipan atau memberikan penjelasan variabel, tapi yang diungkapkan adalah fenomena, begitu. Nah, yaitu fenomena itu sebagai gap antara keharusan dengan kenyataan atau realistis, ideal dengan empiris, ya. Atau di latar belakang ada banyak yang harus dimasukkan. Nah, ini biasanya bobot untuk skripsi, tesis dan disertasi itu biasanya para pembimbing memilah gitu ya. Cukuplah untuk skripsi itu sampai empirical gap gitu ya, atau sampai normative gap. Nah, untuk tesis disertasi sudah mulai ke theoretical gap dan research gap. Jadi di latar belakang banyak teori-teori itu theoretical gap, yaitu bagaimana celah perbedaan teori, nah diungkapkan dalam fenomena di situ, ya. Ataupun kenapa memunculkan banyak riset di sana, hasil-hasil penelitian terdahulu, yaitu untuk mengungkapkan riset gap. Ya, di samping menginginkan mengenai kenyataan dan keharusan. Nah, normatif gap rata-rata mungkin ya, apalagi di penelitian-penelitian umum atau di penelitian mengenai pemerintahan, nah seringkali memunculkan peraturan dan perundang-undangan. Ya, itu sebagai normatif gap. Ya, apakah ada perbedaan-perbedaan antara peraturan perundang-undangan ataupun peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang dilakukan oleh para aparatur sipil negara, misal. Ya, nah itulah kenapa di latar belakang itu ada teori, ada penelitian terdahulu, ya, kemudian ada teori-teori gitu, ya. Nah, dan juga menceritakan tentang masalah. Nah, di tempat penelitian yang didukung dengan cara ataupun data yang sah, ya, itu maka berdasarkan data sekunder ataupun berdasarkan data primer diperoleh dari observasi, wawancara. Nah, tapi harus ada sumbernya, sehingga seringkali ada tabel di dalam latar belakang. Tapi tidak berarti harus semuanya diberikan tabel, ya. Tapi tabel adalah memberikan penjelasan yang lebih membantu kepada pembaca. Ya, seperti itu. Selanjutnya, di latar belakang yang banyak masalah itu atau masalah-masalah yang ada di latar belakang itu, nah ini harus diidentifikasi, ya, oleh peneliti, sehingga betul-betul peneliti itu fokus terhadap bidang itu yang ingin dilakukan. Kalau misalnya kita orang manajemen, nah biasanya di perguruan tinggi itu dalam penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi seringkali diinformasikan bahwa bidang ataupun mata kuliah apa yang bisa diteliti, ya, seperti itu. Jadi akan disesuaikan dengan program studinya masing-masing. Orang pemerintahan, ya tentunya juga manajemen pemerintahan nanti yang akan dimunculkan untuk bidangnya. Nah, sehingga kita harus banyak referensi, harus mengembangkan, ya, referensi banyak membaca. Nah, sehingga betul-betul di latar belakang itu fokus ke dalam bidang kita, walaupun sebetulnya fenomena di masyarakat itu banyak sekali, tapi yang kita ungkapkan adalah sesuai dengan bidang kita, ya, seperti itu. Itu bidang spesialis, ya, maksudnya. Dan peneliti harus meninjau penelitian dilakukan di daerah untuk mengetahui trennya. Nah, itu, ya. Jadi apa sih yang sebetulnya sekarang banyak diteliti, itu, ya, supaya penelitian kita itu betul-betul memiliki kebaruan,
Seperti itu. Kemudian menggambarkan analogi dan wawasan dalam mengidentifikasi masalah, pengalaman pribadinya di lapangan dalam menemukan masalahnya. Tentunya selama kita memperoleh fakta dan data fenomena yang dibuat dalam latar belakang, disitulah pengalaman kita tentang baik pengalaman pribadi ataupun berdasarkan sumber ya tertentu yang memang sah, yang mereka kemudian bisa dipercaya karena mereka adalah bagian dari organisasi ataupun mereka adalah individu yang ada dalam tempat penelitian itu. Nah, itu. Dan peneliti harus menunjukkan aspek spesifik dari masalah yang harus diteliti. Nah, dalam penelitian ini betul-betul bahwa peneliti dalam mengidentifikasi itu mengidentifikasi hal yang memang spesifik sesuai dengan judul penelitian gitu. Walaupun di dalam fenomena yaitu banyak sekali, nah maka peneliti terus harus memfokuskan, maka disebutlah dengan pembatasan masalah. Ada beberapa buku panduan penulisan karya ilmiah di perguruan tinggi yang menggunakan pembatasan masalah. Ada juga yang kemudian pembatasan masalahnya itu adalah di dalam identifikasi, begitu. Sehingga betul-betul dalam identifikasi itu harus sesuai dengan judul, mengarah ke judul. Walaupun di fenomena banyak sekali yang diungkapkan. Ya, mungkin harus sampai 10-15 halaman di latar belakang itu adalah mengungkapkan mengenai permasalahan tadi, baik masalah empiris, masalah normatif, masalah teoritis, masalah penelitian, ya, riset. Nah, kenapa harus dibatasi? Karena banyak sekali hal yang harus dipelajari. Maka batasan-batasan variabel metode desain penelitian biasanya diungkapkan di situ, gitu ya. Karena banyaknya masalah yang teridentifikasi, nah maka dibatasi ke variabel apa, kemudian metode dan desainnya apa, alat statistik apa, biasanya disebutkan di situ. Ya, pembatasan masalah, karena statistik untuk mengolah penelitian itu sangat banyak sekali gitu. Di deskriptif aja macam-macam. Di inferensial tuh banyak sekali jenis statistik. Nah, di situ dalam pembatasan biasanya dibatasi disebutkan mana yang akan digunakan oleh peneliti dengan alasannya apa. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pembatasan juga digunakan untuk multi studi lanjut yang dapat dilakukan oleh peneliti lain ke depan. Gitu ya. Karena keterbatasan kita dalam penelitian, jadi dalam pembatasan ini kita bisa membatasi ke penelitian kita dan memberikan informasi bahwa yang belum diteliti oleh kita itu apa. Nah, itu sebetulnya bisa memberikan manfaat bagi peneliti ke depan. Kemudian dibatasi juga karakteristik dari individu, gitu ya. Kemudian baik secara usia, jenis kelamin, tingkat status sosial, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Nah, sehingga diberikanlah batasan-batasan, limitationnya, ya, sehingga tidak terlalu meluas. Walaupun di fenomena itu banyak sekali, ya seperti itu. Nah, di penelitian kuantitatif setelah latar belakang, identifikasi, ada juga yang menggunakan tadi pembatasan, ada juga yang pembatasannya langsung yang menyatu dengan identifikasi. Nah, bagian ketiganya adalah rumusan masalah. Ya, rumusan masalah ini merumuskan hasil pembatasan masalah yang teridentifikasi sesuai dengan variabel penelitian. Jadi pada variabel penelitian yang kita miliki yang sesuai dengan topik atau judul biasanya diuraikan dalam research question, bentuk pertanyaan. Jadi jangan lupa kalau rumusan masalah itu diberikan tanda
tanya ya, atau research question. Pertanyaan penelitian kuantitatif ini dibagi ke dalam dua. Ini berdasarkan penjelasan di bukunya Creswell itu jelas bahwa di situ di penelitian kuantitatif itu ada dua, yaitu ada pertanyaan deskriptif dan ada pertanyaan inferensial. Nah, biasanya pertanyaan deskriptif itu untuk memberi gambaran mengenai apa, mengenai berapa, mengenai bagaimana. Nah, seperti itu. Tidak ada hubungan variabel, tapi bertanya mengenai variabel. Misalnya disusunlah berdasarkan urutan variabel yang kita miliki. Nah, maka di sini peneliti penting harus mengenal mana variabel independen, mana variabel dependen. Berapa variabel independennya, berapa variabel dependennya. Karena itu akan menentukan model nanti dalam penelitian kita. Di kuantitatifnya apakah kita menggunakan simple, apakah multiple. Nah, seperti itu. Apakah faktor analisis ya, atau struktural atau persamaan struktural. Nah, sehingga walaupun baru di bab 1 peneliti itu harus paham ya, ini posisinya variabel kita yang ada beberapa variabel itu, atau kita hanya satu variabel. Tapi ini untuk skripsi, tesis, disertasi yang kuantitatif tidak direkomendasi, karena nanti akan sangat sempit sekali penelitian kita, hanya beri gambaran satu variabel gitu ya. Jadi rekomendasikan lebih dari 2 ataupun lebih daripada 2 ya, variabel yang diteliti. Nah, sehingga betul-betul karya kita itu memberi manfaat gitu ya. Nah, ini salah banyak contoh yang di buku-buku metodologi penelitian, tapi intinya dalam deskripsi itu biasanya pertanyaan mengenai variabel, kondisi variabel ya, baik variabel independennya bagaimana, variabel dependennya bagaimana. Jadi belum dihubungkan dengan variabel lain, jadi baru masing-masing variabel. Nah, untuk hubungan antar variabel biasanya itu adalah disebut dengan pertanyaan inferensial, gitu ya. Jadi ini salah satu contoh apakah kemampuan berpikir kritis berhubungan dengan, nah berarti ini sudah ada statistik korelasional, begitu ya, minimalnya bertanya mengenai hubungan, bertanya mengenai pengaruh, ya seperti itu. Jadi disimpulkan dalam metode penelitian kuantitatif itu terdiri dari pertanyaan deskriptif untuk menjelaskan kondisi variabel, verifikatif atau inferensial untuk mencari hubungan antar variabel. Ya. Nah, selanjutnya adalah subjudul mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian menjawab rumusan masalah penelitian. Pernyataan tujuan kuantitatif mencakup jawaban atas rumusan masing-masing variabel dan hubungan antar variabel. Mohon maaf tadi ini penjelasan mengenai deskriptif, rumusan dan tujuan deskriptif, rumusan dan tujuan inferensial tidak usah dipisah begitu ya, dibagi lagi tidak usah, karena nanti di karya kita akan diketahui oleh pembaca ataupun penulis sendiri, karena langsung paham bahwa ini adalah pertanyaan ataupun tujuan deskriptif, yang ini adalah pertanyaan atau tujuan inferensial. Jadi nggak usah dipisah-pisah 1 sampai dengan 5 tujuan deskriptif, 6 sampai sekian, nggak usah ya, langsung saja berurutan. Nomor 1 di rumusan akan disesuaikan dengan nomor 1 di tujuan, begitu ya. Nah, tujuan penelitian kuantitatif juga termasuk pengujian deduktif terhadap teori dan menjadi batasan untuk hasil dan pembahasan penelitian. Nah, inilah untuk penelitian kuantitatif termasuk pengujian teori.
Teori apa? Teori-teori mengenai variabel dan hubungan variabel. Maka peneliti nanti di bab 2 harus kritis mengungkapkan mengenai variabel dan hubungan variabel. Karena sifat dari penelitian pendekatan kuantitatif ini adalah pengujian teori. Teori mana ya? Teori berdasarkan referensi yang sudah ada, tidak menemukan teori begitu. Jadi makanya seringkali dalam seleksi-seleksi judul biasanya pembimbing ataupun siapa yang ditunjuk dalam seleksi judul mempertanyakan, ada nggak teorinya? Ya begitu. Karena dalam penelitian kuantitatif kita akan menguji teori. Teori yang ada itu bagaimana? Apakah kemudian nanti dalam hasil penelitian itu hasil penelitian kita itu memperlemah teori yang ada, yang memang berlaku. Nah, seperti itu. Makanya teori itu mutlak harus dicari. Ada nggak teori yang sesuai dengan judul penelitian kita itu? Nah, kemudian tujuan penelitian mengubah pertanyaan penelitian menjadi tujuan perilaku, yaitu biasanya mencari tahu, menentukan, memberi gambaran, memeriksa. Nah, begitu. Jadi, uraian dari tujuan itu merubah pertanyaan penelitian atau di rumusan ya, yang bagaimana apa menjadi tujuan perilaku. Nah, kata kuncinya banyak, tidak harus mengetahui saja, ingin tahu saja, ya, tapi bisa saja memberi gambaran, menentukan, memastikan dan seterusnya. Itu ya, dan banyak sekali contoh-contoh di buku-buku metode penelitian untuk menguraikan ya tujuan. Tapi tujuan tidak terlepas dari rumusan masalah dalam penelitian. Seperti itu. Nah, selanjutnya kegunaan dan manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Nah, ini seringkali nih para peneliti, para penulis ya ingin terus ikut serta gitu ya, sehingga masuklah ke praktis. Kan kita orang akademis, berarti masuknya ke teoritis. Ya kita yang sudah meneliti ya, memberikan pengembang ilmu pengetahuan bagi topik yang kita teliti apa, bidang apa, begitu. Sedangkan manfaat praktis itu untuk guna laksana bagi pihak-pihak tertentu, pihak atau yang kita teliti, organisasi yang kita teliti, individu yang kita teliti, kemudian pihak-pihak yang berkepentingan dari objek penelitian kita. Itulah manfaat praktis. Begitu, nggak usah kita dicantumkan peneliti di praktis. Karena peneliti itu orang akademis. Begitu ya, kita yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan penulis itu adalah ya jelas yang memberikan pengembangan pengetahuan itu berkontribusi terhadap pengetahuan. Begitu ya. Seperti itu. Karena penelitian yang kita lakukan dengan sistematis, dengan mengikuti buku panduan di masing-masing perguruan tinggi, itu sudah menggambarkan bahwa penelitian itu adalah penelitian ilmiah. Nah, sudah sistematis. Kemudian bisa terukur. Karena ada rumusan, ada tujuan, ya, kemudian nanti ada hipotesis, ya, ada hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran. Nah, itu sudah betul-betul terukur penelitian kita. Makanya biasanya kunci dari penelitian juga kita di samping kita sebagai peneliti, kesuksesan penelitian itu juga pembimbing. Nah, disitulah ya, maka karya penelitian itu ya karya mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2, S3, tapi pembimbing juga memiliki kontribusi ya, kepada penelitian gitu ya. Makanya nanti kembali ya, diskusi dengan pembimbing pada saat proses penyusunan. Nah, disitulah nanti tahap demi tahap akan tersusun gitu ya penelitian itu. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang
menginginkan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Nah, di sini akan dicoba. Kalau tadi penelitian pendekatan kuantitatif, kalau sekarang adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, ya. Nah, untuk latar belakang sama. Di sini ada fokus penelitian di kuan itu ada rumus ada identifikasi masalah. Nah, di sini di kualitatif fokus penelitian, kemudian rumusan atau pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, baik manfaat teoritis atau manfaat praktis. Biasanya di setiap buku panduan perguruan tinggi itu ada, maka peneliti harus jeli. Ya, di situ biasanya diberikan format, ya, sistematika penulisan untuk di bagian-bagian tertentu gitu ya. Di buku panduannya ada pendekatan kuantitatif, pendekatan penelitian kualitatif, bahkan dari mulai usulan penelitiannya atau proposalnya itu biasanya dibedakan antara kuantitatif dan kualitatif. Ya, disitulah nanti para penulis, ya, peneliti harus melihat ke buku panduan, gitu ya. Nah, perbedaannya dengan penelitian kuantitatif, nah ini di sini adalah lebih mengedepankan kepada pengalaman pribadi, ya, dari sebuah isu atau sentral isu, ya, dari para peneliti. Yang kemudian penting dalam penelitian untuk memberikan alasan mempelajari masalah, itu harus terungkap, ya. Nah, biasanya celah-celah mengisi di literatur gap, di theoretical gap, ya. Nah, inilah biasanya peneliti kualitatif itu lebih fokus ataupun banyak fenomena yang dibahasnya. Karena tentunya di pendekatan kualitatif nanti jenis-jenis penelitiannya itu ya berbeda dengan di kuantitatif. Nah, kemudian di sinilah lebih kepada personal gitu ya. Kalau di kuantitatif impersonal untuk di latar belakang itu. Jadi bukan atas pendapat peneliti. Kalau di kualitatif peneliti adalah sebagai sentral kunci dari penelitian. Makanya biasanya para pembimbing merekomendasi kalau penelitian kualitatif itu harus betul-betul ahli di bidangnya, begitu. Karena tidak berarti bahwa penelitian kualitatif dengan tidak ada statistik kemudian itu lebih mudah dari penelitian kuantitatif, ya. Nah, seperti itu. Kenapa ya di sini peneliti itu sebagai kunci dalam kesuksesan penelitian. Nah, kemudian memberikan pendapat individu yang tidak terdapat dalam literatur, membuat garis pemikiran baru, atau menilai sebuah masalah dengan sebuah kelompok atau populasi yang telah ditentukan. Nah, biasanya di penelitian kualitatif itu mereka lebih fokus walaupun misalnya di perilaku, ya, itu disebutkan dengan spesifik siapa yang akan diteliti. Ya, misalnya individu itu bagian mananya yang akan diteliti, itu ya. Karena jenis dalam penelitian kualitatif itu ada fenomenologi, kemudian ada etnografi, ada bibliografi, ya, ada case study. Nah, masing-masing itu memiliki perbedaan dalam cara menyusun latar belakang. Karena fenomenologi berarti fokusnya adalah ke fenomena yang terjadi, masalah-masalah yang mendasar, mendalam gitu ya, yang perlu dipecahkan, perlu penelitian untuk menemukan masalahnya dan mencarikan solusinya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya di grounding teori, nah disitulah kemudian si peneliti ingin meneliti dan menemukan permasalahan-permasalahan mengenai teori, perbedaan-perbedaan atau gap-gap mengenai teori.
Nah, sehingga lebih difokuskan dalam latar belakang itu ya terhadap perbedaan-perbedaan teori, ya. Atau di biografi, di latar belakang itu si peneliti akan mengungkapkan pentingnya mengungkapkan sosok gitu ya, di biografi seseorang, tokoh kunci di masyarakat, dan memang ini ingin diketahui dan menarik untuk diteliti ya, seperti itu. Jadi semua harus ada ketertarikan kenapa meneliti fenomena yang ada, yang oleh peneliti terus dicari. Nah, fokus penelitian di penelitian kualitatif ini karena luasnya masalah yang ada di tempat penelitian, peneliti itu harus memfokuskan, ya, yaitu salah satu dari 5 pendekatan penelitian kualitatif fokusnya tadi. Apakah fokusnya ke teori-teori, ya berarti di grounded teori, fokusnya ke kasus-kasus berarti di studi kasus, ya gitu, fokusnya ke tokoh, berarti bibliografika, kemudian atau etnografi, ya begitu. Untuk sejarah, ya meneliti satu artefak, meneliti satu cerita masyarakat yang menarik kemudian ingin diteliti karena ada cerita, ada legenda di masyarakat yang menokohkan, memigurkan seseorang yang kemudian para peneliti ingin tahu gitu ya. Nah itu, jadi di masing-masing latar belakang itu harus difokuskan ke jenis penelitian di kualitatif yang akan dipilih oleh kita. Nah, kemudian di pernyataan penelitian, sejalan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, biasanya menggunakan pertanyaan terbuka, berkembang dan tidak terarah. Yang umum digunakan adalah apa dan bagaimana, bukan mengapa. Nah, ini pertanyaan penelitian di kualitatif tidak bertanya tentang mengapa, tapi lebih ke apa dan bagaimana. Ya, paling jauh sudah sampai bagaimana. Nah, ini di sinilah pendekatan kualitatif ya diungkapkan secara detail dari Creswell, ya, ada case study, ada etnografi, ada fenomenologi, ada etnomodologi, dan ada interpretatif, ya, ada interpretatif praktis, interpretasi, ada grounded teori, ada bibliografikal, ada historical, ada klinikal. Nah, gitu ya. Nah, di metode-metode inilah kemudian biasanya peneliti seringkali ada yang ke interpretasi praktis, dia menguraikan mengenai kondisi-kondisi yang ada ya di dalam suatu penelitian. Jadi silakan ya yang lebih jauh dan lebih detailnya lihat ke metode kualitatif di Creswell ataupun sekarang sudah ada yang terjemahannya. Nah, ini salah satu contoh untuk membuat tujuan penelitian ya di Creswell diberikan ilustrasi dalam membuat suatu tujuan. Jadi apakah tujuan narasi, tujuannya fenomenologi, tujuannya grounded teori. Jadi untuk memilih kata kunci dalam membuat tujuan pun harus disesuaikan dengan jenis penelitiannya. Jadi begitu kesimpulannya. Ya, dalam membuat tujuan pun harus disesuaikan dengan jenis penelitian yang akan digunakan. Nah, manfaat teoritis. Nah, di sini ada untuk pengembangan ilmu sama ya. Untuk manfaat dalam penelitian kuantitatif sama dengan penelitian kualitatif. Ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat sebagai outcome dari tujuan penelitian baik secara pengembangan ilmu maupun secara praktis. Jadi outcome-nya kalau manfaat itu ya untuk pengembangan ilmu, ya, ilmu pengetahuan ya di bidang apa yang kita teliti topiknya gitu ya. Kemudian di praktisnya guna laksananya ini untuk
tempat penelitian untuk masyarakat itu seperti apa gitu ya, sehingga betul-betul ini akan menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat bagi masyarakat ya. Mungkin demikian untuk bab 1 di latar belakang. Jadi nanti untuk memperkaya hasanaki ilmuannya, silakan para peneliti membaca buku-buku metodologi penelitian dan tentunya juga mencoba untuk memulai menulis ya atau membuat suatu karya. Demikian saja, mohon maaf dari banyak kekurangan dan terima kasih, dan jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like untuk keberlangsungan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.